Para pengusaha tekstil dan produk tekstil telah lama meneriakan darurat baju impor baik legal maupun ilegal. Lantas, apakah hal ini juga berdampak pada bisnis pakaian anak di dalam negeri? Langsung saja kita akan mengulasnya bersama dengan co-founder dan CMO Bohopana, Devi Natalia. Mbak Devi, apa kabar? Selamat sore. Hai, selamat sore. Terima kasih telah bergabung di Consumer Report CNBC Indonesia. Mungkin sebelum kita bertanya lebih lanjut mengenai dampak dari dumping heaven dan lain-lainnya, topik-topik yang agak berat, kita akan mulai dulu dengan introducing apa sih Bohopana, kapan Anda mendirikan Bohopana, sudah berapa lama, bagaimana berjalannya bisnis Anda, silahkan Mbak Devi. Oke, tahun 2017 itu pertama kalinya, ingat banget baju pertama itu kimono. Model pertama anak sendiri, waktu itu baru 3 bulan. Terus waktu itu pasar menerima dengan sangat bagus ya. Mungkin karena kita main di pricing yang sangat tepat, terus warna-warnanya awalnya kita ngeluarin warna tuh earth tone. Waktu itu waktu aku hamil nyari baju Ana yang warnanya earth tone itu susah banget semuanya. Kalau bahannya katun, warnanya cuman putih. Nggak ada yang polos yang warna-warnanya earth tone. Akhirnya aku keluarin dan pasar antusiasmenya bagus banget, penjualannya juga bagus banget. Dan waktu pandemi mungkin karena kita bajunya baju rumah, jadi itu malah omsetnya meroket sih kayak gitu. Dan sejak pandemi sampai sekarang walaupun banyak yang bilang dari produk Cina membanjiri gitu, kita nggak ada dampak sih. Oh jadi Anda tidak merasa dampak yang signifikan terhadap dumping heaven yang dirasakan ini? Alasannya karena apa kira-kira? Apakah karena memang Bohopana brandingnya bagus atau memiliki positioning yang baik, jadi sudah jelas market segmentnya atau bagaimana? Atau Anda memiliki produk-produk yang memang tidak tergantikan dengan produk-produk yang datang dari China? Mungkin Cina itu mungkin memang harganya murah ya. Cuman mungkin dari segi fashion, dari segi estetik mungkin kalah ya. Mungkin dengan apa yang gitu. Dikeluarkan oleh Bohopana atau produk-produk lokal? Produk lokal lainnya itu sejak mungkin 5 tahun belakangan ini makin bagus-bagus. Produk anak juga makin bagus-bagus banget, bahannya juga bagus, harganya juga bagus. Maksudnya nggak mahal. Kalau misalnya fashion Cina gitu, yang fashion ya, bukan yang baju rumah gitu kan, dia di 250.000 untuk dress. Kita bisa ngeluarin itu di harga 100.000. Cuman kalau yang untuk sekarang, yang barang-barang sisa dikirim ke Indonesia, aku nggak ngerti nih harganya berapa, sampai semurah apa. Cuman Bohopana, apalagi kita juga udah jualan di mall, dengan dress masih bisa kita dapetin di harga 70.000, 80.000 dan 100% cotton. Bener-bener tanpa poli. Itu kan kalau misalnya orang Indonesia udah biasa kan dengan harga cotton tapi murah. Cuman kalau untuk orang luar negeri ya, cotton itu kayak kasta tertinggi banget gitu. Linen sama katun itu kasta tertinggi Makanya banget. Kamu juga melakukan ekspor produk-produk kamu ke negara-negara Sebenarnya di luar. kita nggak effort yang besar banget untuk ngelakuin ekspor, cuman emang ada demand gitu. Seluruh raw materials kamu dari Indonesia atau bagaimana Mbak Devi? Mungkin ada 1-2% lah yang dari misalnya kancing snap, kan emang nggak ada nih manufacture di Indonesia yang tapi kalau bahan snap. katunnya semua dari Indonesia? Sebenarnya dipintalnya di Indonesia, cuman kapasnya kan Indonesia bukan penghasil kapas. Jadi kita kapasnya emang dari kayak Brasil, ada 3 negara, tapi aku karena bukan bagian produksi, aku jadi nggak terlalu hafal juga. Brasil, India, satu lagi mana gitu ya, lupa. Tapi dipintalnya, pabrik tekstilnya Indonesia. Berarti Anda bekerja dengan pabrik-pabrik tekstil ya? Atau sudah memiliki konveksi sendiri? Atau? Kalau konveksi iya, tapi pabrik tekstil enggak. Oh jadi masih bekerja sama dengan pabrik tekstil? Kalau tekstil kan memang dari kapas ke kain. Kalau garment dari kain ke baju. Jadi apakah Anda well aware dengan isu bahwa akhir-akhir ini begitu banyak gelombang PHK yang terjadi di industri tekstil, TPT dan lain-lainnya? Sebenarnya enggak akhir-akhir ini sih. Sebenarnya itu mulai sangat marak itu saat pandemi.
itu mungkin sampai sekarang dan itu berkelanjutan kali ya. Terus emang aku juga ngerti supplierku tekstil dari beberapa supplier ada satu yang barusan tutup kayak gitu. Yes. Jadi ini well aware juga sebagai production dari salah satu brand fashion anak. Aku nggak ngerti kalau ternyata sebanyak itu gitu. Ya. Jadi ternyata malah keberadaan brand-brand lokal seperti Anda, seperti Bu Hopana ini menyelamatkan mereka karena kan tentunya menambahkan demand dari produk yang mereka hasilkan gitu ya untuk TPT. Harusnya brand lokal bisa bisa menyelamatkan sih dan customernya juga sih ya. Kalau cuman ada brand lokalnya tapi end customernya nggak lebih suka beli brand lokal ya. Iya. Ya kan. Jadi kalau yang saya tangkap dari Mbak Devi sampaikan, walaupun ada dumping heaven situation dari China di mana mereka akhirnya mengekspor sisa-sisa barang mereka karena kan oversupply dan overcapacity mereka semua ekspor ke kita dengan harga yang murah, tetap itu tidak menjadi ancaman untuk brand Anda ya sama sekali ya. Yes, soalnya gini, kalau di Bu Hopana ya, barang yang kejual itu bukan ngelihat dari harganya aja. Kadang tapi taste-nya, stylenya. Kadang ada yang murah banget tapi memang kadang nggak seestetik itu. Dia juga nggak laku-laku nih. Dan kalau misalnya barangnya memang bagus banget, mereka lebih nggak ngelihat harga, tetap dibeli aja. Jadi mungkin karena itu sih, karena jadi mereka mungkin tetap lihat visualnya juga sih. Kalau untuk pricing wise, Bu Hopana ini range-nya di berapa dan untuk siapa sih marketnya? Kalau yang baju rumah, beneran baju rumah banget, kita dari 50 ribuan. Atas bawah ya, dari 50 ribuan itu kalau yang pendek-pendek, kalau yang panjang pajama gitu ke mungkin 100 ribu, 120 ribu. Cuman kalau yang atasan, yang katun atasan itu bisa dipakai di rumah, bisa dipakai pergi itu 38 ribu. Itu yang basicnya kita dan itu laku banget, kayak udah bertahun-tahun jualan itu dan laku banget. Atasan cewek crop top gitu, tapi itu full katun. Kalau untuk competitors map saat ini bagaimana Mbak? Karena kan tentunya makin banyak nih brand lokal yang mengusung pakaian affordable untuk anak, nyaman, tadi warnanya earth tone, pasta, stylish, estetik semua makin banyak nih ya. Kita bisa lihat di beragam marketplace. So far saat ini competitor mapnya bagaimana dan bagaimana Bu Hopana bisa tetap unggul di antara yang lain? Inovasi terus sih dan kita stylenya kita kayak mereka kayak menanti-nantikan gitu. Abis ini Bu Hopana ngeluarin apa kayak gitu. Jadi emang strongnya kita itu di stylenya kita. Yes. Kalau dulu misalnya earth tone, makin kesini kita makin lebih berani bermain sama warna kayak gitu, sama pattern juga kayak gitu. Jadi makin banyak yang memang, berarti memang ini ada segmentasi orang-orang yang membeli Bu Hopana ini memang orang yang peduli akan estetika pakaian anaknya gitu ya, dan juga affordability gitu ya. Dan dipakai juga nyaman. Jadi gimana supaya mamahnya belinya karena apa ya, kayak kenanya itu karena estetiknya, tapi anaknya kenanya karena nyamannya. Gitu. Yes. Soalnya banyak banget anak yang dipakein baju yang lain nggak maunya Bu Hopana. Soalnya enak karena banget. Karena nyaman dipakainya, tapi ibunya maunya yang belinya estetik dan estetik. Jadi kayak kena dua-duanya gitu. Jadi untuk produk yang paling laris di Bu Hopana sendiri apa nih Mbak? Itu sih yang crop top cewek harga 38 ribu itu sih. Jadi lebih ke baju-baju nyaman begitu ya. Iya. Jadi itu bisa buat, jadi dulu awalnya kenapa kita bisa diterima dengan sangat cepat gitu. Karena kita bilang ini tuh baju rumah tapi buat pergi tuh cakep. Jadi kadang kan kalau bayi waktu tidur mau pergi harus digantiin dulu, itu kan sangat tidak nyaman kan. Nah ini bisa langsung diambil pergi gitu. Mungkin terakhir sebelum saya nanti kita lanjutkan lagi diskusinya Mbak Devi. Ketika akhirnya Anda memutuskan untuk menjajah pasar ekspor, itu di tahun berapa dan bagaimana tuh waktu itu ceritanya? Sebenarnya awalnya itu kita punya toko di Spain itu waktu pandemi. Oh gitu? Ya. Toko offline? Toko offline dan itu yang punya kita, bukan stokis gitu kan. Cuman setelah waktu pandemi kan
Omsetnya biasa aja lah ya, kadang masih tombol, kadang juga profit. Tapi setelah pandemi kok malah turun. Terus aku kan pernah juga ke sana kan. Jadi waktu buka toko aku malah nggak ke sana, orang lagi pandemi kan. Cuman ketemu orang aja di Instagram yang Mau dia menaruhnya. kayak gitu. Terus dia jadi manajernya gitu kan. Terus waktu aku ke sana aku tuh belajar kalau ternyata orang waktu itu di Spanyol. Ternyata orang Spanyol nggak suka nenteng barang, nggak suka belanja, nggak beda sama Asian. Ya kan, mereka sukanya itu nongkrong, ngopi, ngobrol. Wah ini di gimana-gimanain udah nggak bisa, akhirnya udah deh kita close aja. Tapi malah karena itu kita jadi punya banyak stokis dari UK, Italia, Prancis, Amsterdam, Middle East itu banyak. Terus waktu tokonya tutup juga itu berlanjut. Nah sekarang nambah Rusia, yang terbesarnya kita sekarang itu Rusia. Dan anehnya kayak Mauritius, itu aku aja barusan dengar gitu ada Mauritius itu di Afrika. Itu stokis atau toko? Stokis, ya stokis itu dia biasanya jualan kalau nggak online ya offline atau dua-duanya gitu. Tapi yang punya mereka.